لا إله إلا الله محمد رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beberapa dari jamaah sedang melaksanakan iktikaf dan kita lanjutkan mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Dan alhamdulillah kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. 1-2 hari lagi Ramadan akan berakhir. Kita akan ditinggalkan dengan bulan yang penuh keberkahan. InsyaAllah Allah menerima semua amal ibadah saum Ramadan kita, menerima semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan untuk memakmurkan bulan suci Ramadan. Dan insyaallah kita bersama keluarga kita di rumah menjadi hamba Allah yang fitri. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini dan keluarga kita yang ada di rumah menjadi umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Dan insyaallah masjid ini tempat membaca kitab ini, karpet, handphone dan lain-lain, semuanya benda-benda makhluk-makhluk menjadi saksi nanti di yaumul akhir pada saat kita menghadapi mizan, pada saat kita ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan kita. Semuanya menjadi saksi bahwa kita banyak melakukan kebaikan insyaallah. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas beberapa hadis tentang sholat Aid yang insyaallah akan kita laksanakan insyaallah hari Senin tanggal 31 Maret 1 Syawal ya, kalau tidak ada perubahan dari ketetapan sidang isbat pemerintah. Bab yang kita hadis yang akan kita bahas, hadis-hadis tentang sholat Aid. Beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan berkenaan dengan sholat Id dan sunnah-sunnah yang Rasulullah lakukan pada saat sebelum, pada saat melaksanakan dan menjelang sholat Idul Fitri. Hadisnya kitabnya kitab Aidain, namanya sholat 2 hari raya. Hadisnya nomor 900 dan sekian-sekian. Hadis yang pertama nomor 911, judulnya Akli Yaumal Fitri Qablal Khuruj, makan di hari fitri sebelum keluar sholat, belum berangkat maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad Abdurrahman, hadatsana Muhammad ibnu Abdurrahman, hadatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala hadatsana Husaim qala akhbarana Ubaidillah ibnu Abi Bakar ibnu Annas an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakulu tamaratin
la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamaratin. Wa qala Muraja ibnu Raja hadatsani Ubaidillah qala hadatsani Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kuluhuna witran. Nah, ya. Kira-kira artinya begini Bapak-bapak. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahim, meriwayatkan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman, dia berkata telah meriwayatkan kepada kami Husaim, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah ibnu Abi Bakar dari ibnu Anas, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamaratin. Kata Anas bin Malik begini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri, tidak berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri hatta ya'kulu tamaratin, sampai beliau lebih dahulu memakan beberapa butir kurma. Ya. Jadi sholat Idul Fitri nanti kita pada saat berangkat ke tanah lapang, ke lapangan Villa Pamulang, disunahkan bapak-bapak, dan kasih tahu juga istri-istri bapak-bapak, baik istri pertama, istri kedua maupun istri ketiga kalau bisa, ataupun istri keempat kalau bisa diajak semua ke tanah lapang bersama anak-anak, disunahkan makan makanan dulu. Tidak perlu makanan-makanan berat, tetapi Rasulullah memakan beberapa butir kurma, ya. Jadi disunahkan makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Saya juga makan juga, sama mengikuti sunnah Rasulullah. Cuma Rasulullah makan kurma, kalau saya makan ketupat satu tambah semur sama opor ayam. Ya, sama saya juga makan opor ayam pahanya, ketupat kadang satu, kadang 1,5, sama semur Betawi. Jadi nanti bapak-bapak kalau mau berangkat sholat Idul Fitri makan dulu ya Pak, makanan ringan saja. Kalau nggak mau makanan berat, makanan ringan. Wa qala Muraja ibnu Raja, dan berkata pula si Muraja ibnu Raja telah meriwayatkan kepadaku pula Ubaidillah, qala hadasani, telah meriwayatkan kepadaku pula Anas ibnu Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluhuna witran, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat salat Idul Fitri makan beberapa butir kurma yang jumlahnya ganjil. Ya, tapi kalau bapak-bapak ada kurma bagus juga Pak, mengikuti sunnah Rasulullah plak itu ya, artinya benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, makannya kurma. Jadi kalau di rumah masih ada kurma sisa Ramadan, ya makan aja kurma, minum teh hangat gitu, makan kurma. Habis itu jalannya, misalnya rumahnya Pak Edi depan lapangan, Pak Edi jalan dulu ke depan rumah saya, terus belakang muter kayak T2, baru deh ke lapangan jalan. Nah, ini pertanyaan, ini banyolan bagus nih Pak, celetukan bagus, ini celetukan ilmu Pak, jangan salah. Rasulullah ada hadisnya nih, saya baca di bab ini juga di kitab Bukhari, Sahih Bukhari ini, Rasulullah mensunahkan berangkat sholat id jalan kaki. Jadi kalau mau bisa jalan kaki usahakan. Tapi kalau kejauhan ya naik motor boleh, tapi usahakan jalan kaki, jangan naik motor. Gitu. Untuk ada celetukannya Pak Edi, tapi tumben dia nyeletuknya bener gitu loh. Biasanya sih kagak, tapi bener. Jadi disunahkan jalan kaki, dan Rasulullah itu jalannya muter-muter. Dia menjambangi rumah sahabat-sahabatnya dulu, terakhir rumah sahabat Abu Hurairah, kesini. Jadi Pak Edi besok kalau mau berangkat mampir dulu ke rumah saya Pak Ubay, mampir terus, tapi nggak usah rumah Pak Edi, jalan kejauhan. Habis itu baru masuk lapangan. Pulangnya jalannya berbeda.
Jangan jalan yang tadi juga. Kenapa berbeda, Pak? Supaya ada silaturahim dengan sama kaum muslimin, ya. Jadi makan dulu, pakai baju yang paling bagus yang kita punya pada hari Idul Fitri. Nggak usah habis langsung ke Tanah Abang, jangan. Ya, yang ada aja, yang ada di rumah. Kalau bisa minjem jasa Pak Budi boleh. Pak Budi jasa banyak nih, kasih pinjem Pak Edi. Itu ya. Yang paling bagus, pakai baju, jalannya muter. Kalau bisa disunahkan ke tanah lapang, jalan kaki. Tapi kalau kejauhan ya bolehlah naik motor. Gitu ya. Makan dulu beberapa butir kurma. Kata kalau Rasulullah makan beberapa butir kurma, kalau kita mah ya nggak usah. Kalau nggak ada kurma, ya makan kue nastar boleh, kastengel boleh, kue coklat boleh, ketupat boleh, rendang juga boleh. Kalau ketupat tauco kan setelah sholat ya. Ya, itu bapak-bapak sekalian, jadi disunahkan makan dulu. Nah, itu hadis yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang kita lakukan. Lalu kita baca lagi hadis berikutnya, hadis nomor 917. Hadatsana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Khuraij qala akhbarani Hasan ibnu Muslim an Tuwais ibnu Abbas qala syahidtu Id ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Ya. Kata Ibnu Abbas, kira-kira artinya begini, meriwayatkan kepada kami Abu Asim berkata, akhbarona mengabarkan kepada kami Ibnu Khuraij, berkata dia mengabarkan kepadaku Hasan ibnu Muslim dari Tuwais dari Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas berkata, syahidtu aku menyaksikan, melihat di hari Idul Fitri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar wa Umar wa Utsman, bersama Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Mereka semua, kata Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka sholat dulu baru khutbah, gitu ya. Jadi ini seperti biasa kita lakukan ya. Jadi rukunnya itu sholat dahulu baru khutbah, ya. Jadi sebelum sholat makan terlebih dahulu. Kalau bisa disunahkan berangkatnya jalan kaki. Kalau jauhan tetap boleh naik motor ya, dan berangkat sama pulang melalui jalur jalan yang berbeda. Itu sunnahnya Rasulullah ya, supaya kita ada syiar dan ada silaturahim. Lalu hadis yang berikutnya kita perlu perhatikan juga. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala, dia berkata, hadatsana Syu'bah meriwayatkan kepada kami Syu'bah an Adi ibnu Sabit dari Adi ibnu Sabit, an Sa'id ibnu al-Khudri dari Sa'id ibnu Khudri, an Ibnu Abbas dan dari Abdullah ibnu Abbas, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri raq'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha thumma atan nisaa wa ma'ahu Bilalu wa fa'amarahuna bisadaqati faja'alna yalqina tulqil mar'atu khursa'aha wasaqabaha. Kira-kira artinya hadis ini begini. Ada beberapa poin dari hadis ini yang saya juga tidak bisa menjelaskan.
Ya, mungkin harus ahli hadis yang benar-benar ahli. Karena hadis yang sama serupa ini banyak. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Sulaiman ibnu Harbin. Dia berkata meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Adi ibnu Sabit, dari Sa'id ibnu Khudri, dari Abdullah ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shala yaumul fitri rakaataini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di hari fitri 2 rakaat, lam yusalla qablaha wala ba'daha. Tidak ada salat sebelumnya maupun sesudahnya, ya. Jadi salat Idul Fitri itu 2 rakaat, tidak ada salat sebelum salat Idul Fitri maupun sesudahnya. Tapi alhamdulillah kalau di Villa Pamulang udah tidak ada. Kalau dulu awal-awal masih ada. Datang di tanah lapang sholat. Ini orang sholat apa ya? Sunnah tahiyatul lapangan nggak ada. Kalau di masjid sholatnya mungkin ada yang sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi sekarang udah 10 tahun kemari saya lihat udah tidak ada. Semuanya datang duduk gitu ya. Jadi tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Maksudnya pada saat pelaksanaannya gitu ya. Summa atan nisaa wa ma'ahu Bilal fa amarahuna bi sadaqati faja'alna yalqiyana tulqil mar'atu kursaha wa saqabaha. Nah, ini bagian yang saya tidak bisa jelaskan. Kan, dan juga teks hadis yang serupa banyak. Jadi begini Pak, ini nggak usah nanya kenapa ya, saya juga bingung karena saya baca-baca sarahnya saya nggak ketemu ini. Habis sholat Idul Fitri, Rasulullah sholat lalu berkhutbah. Ini kan jamaah baris, laki-laki dan perempuan. Lalu Rasulullah ditemenin sama Bilal bin Rabah jalan di antara saf-saf. Jadi Rasulullah tangannya begini. Maksudnya jangan ada yang pergi dulu, tetap safnya pada duduk di dalam saf. Rasulullah menghampiri saf perempuan, lalu menasehati para wanita-wanita itu di saf perempuan. Saya juga bingung kenapa yang laki kagak dinasehatin gitu loh. Lalu Rasulullah bilang kepada para jamaah wanita itu, bersedekahlah kalian di hari yang suci ini, karena ini pahalanya besar. Maka bisadaqati faja'alna yaqiyanatul mar'atu qarsaha wa saqaha. Bahkan akhirnya para wanita-wanita itu di saf wanita itu banyak yang bersedekah sampai ada yang nyopotin kalungnya dan nyopotin cincinnya untuk bersedekah. Saya baca beberapa hadis, ada mungkin lebih dari 10 hadis di Sahih Bukhari ini dan juga ada di Sahih-Sahih yang lain. Sama, habis sholat Rasulullah menghampiri jamaah wanita lalu menasihati para wanita lalu minta sedekah. Bukan minta sedekah, maksudnya menganjurkan untuk bersedekah dan para wanita bersedekah. Bapak nggak usah nanya ya Pak, kenapa perempuan dan para Ubay? Saya juga bingung, karena saya belum kaji syarahnya. Nanti setelah ada pertemuan-temuan lagi, kita kaji syarahnya. Ya, yang jelas seperti itu. Dan itu beberapa hadis menyampaikan seperti itu. Lebih dari 10 hadis di Sahih Bukhari yang berhubung di bab sholat Idul Fitri. Jadi sekali lagi saya ulangi, sholat Idul Fitri itu Rasulullah mandi rapi wangi, pakai baju yang terbaik yang kita miliki pada hari itu, lalu makan dulu, baru berangkat dan pergi dari jalan yang berbeda. Berangkatnya disunahkan jalan kaki, ya Pak. Ya kalau masih bisa jalan kaki lah, kecuali kalau udah agak jauh ya boleh naik motor ya. Kenapa? Akhirnya bisa juga menggunakan kendaraan karena ada hubungannya dengan tempat sholat untuk kita di Indonesia ya. Yang ini kadang-kala kita abaikan. Nah ini kita bahas hadisnya. Yang berikutnya hadis nomor 926. Ini penting ya Pak, penting sekali berhubungan dengan sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad hadatsana Umar ibnu Hafs qala hadatsana Abi an Asim an Hafsah an Ummu Atiyah qalat
kuna nu'maru an nakhruju yaumal id hatta nukhrijal baqar min khadriha hatta nukhrijal haid fayakunu khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata dzalika yauma wa tukhratahu. Ya, kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad, meriwayatkan kepada kami Umar ibnu Hafsah, meriwayatkan kepada kami ayahku, meriwayatkan kepada kami Asim dari Hafsah dari Ummu Atiyah, dia berkata, kunna nu'maru an nukhrija yaumal id. Kami semua, ya, kata Ummu Atiyah ini, kami semua diperintahkan untuk keluar melaksanakan sholat id dan meminta semua anggota keluarga kami untuk keluar, ya. Jadi besok pada saat sholat id 1 Syawal itu semua anggota keluarga keluar untuk pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat id. Jangan boleh ada yang di rumah. Hatta nukhrijal baqar, sampai kami diperintahkan untuk meminta keluar anak-anak gadis kami yang biasa kami pingit. Jadi ada tradisi orang Arab, anak-anak gadis yang di rumah aja nggak keluar, itu pun harus keluar sholat id. Ya, hatta nukhrijal baqar minal khudriha, sampai kami diminta untuk membawa keluar anak-anak gadis kami dari kamar-kamar mereka. Hatta nukhrijal haid, sampai kami diminta keluar bagi wanita-wanita yang sedang haid. Bahkan wanita-wanita yang sedang tidak sholat pun harus keluar ke tanah lapang ikut mensiarkan sholat id. Fayakuna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim. Jadi wanita-wanita yang sedang haid, yang tidak melaksanakan sholat, mereka khalfan nas, berada di bagian belakang. Ya, lalu mereka ikut bertakbir bitakbirihim, seperti bertakbirnya para jamaah. Takbiratul itu intiqam, ya, takbir Allahu akbar ya. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka ikut berdoa seperti berdoanya para jamaah yang sholat. Yarjuna barakata dzalik, tujuannya adalah mendapatkan keberkahan dzalika yaumil wa tukhratahu, pada hari itu adalah hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kesucian, ya. Jadi besok pada saat sholat id, semua orang yang ada di rumah bawa keluar, Pak, suruh keluar. Yang bisa keluar, kecuali yang tertidur sakit, ya, nggak bisa. Bahkan bayi-bayi yang dilahirkan setelah sholat subuh pada 1 Syawal, bawa keluar kalau udah di rumah kita, ya. Yang sedang haid posisinya di belakang jamaah sholat yang paling belakang, duduk saja, tetapi ikut bertakbir dan ikut berdoa, tidak ikut sholat, karena pada hari itu adalah hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang suci. Insya Allah doa-doa yang dipanjatkan menjadi doa-doa yang mustajab, ya Pak, ingat-ingat itu, ya. Jadi jangan ada yang malas-malas, istri-istri kita, anak-anak gadis kita malas-malas, nggak mau, di rumah aja, suruh mereka keluar pakai baju yang paling bagus yang mereka punya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini hadis bukan tanpa makna, ya. Ada hubungannya dengan tempat pelaksanaan sholat id yang kita itu suka lalai. Kita mengaku sebagai pelaksana sunnah Rasulullah, pendukung sunnah Rasulullah, tapi urusan sholat id kadangkala sekelompok umat Islam suka egois. Jadi kita lihat. Jadi sholat id itu harus mengeluarkan semua orang yang ada di rumah, walaupun perempuan-perempuan yang sedang haid juga harus ikut keluar,
ada di belakang, sholat di saf paling belakang, ikut bertakbir dan ikut berdoa. Itu satu ya Pak. Nanti kaitannya ada hubungannya dengan tempat. Hadis berikutnya nomor 927 28. Babul hamli manzati au harbati baina yadaihil imam yaumal aid. Ya, berikutnya adalah kita membahas hadis yang berhubungan dengan apa yang dibawa oleh imam berupa tongkat atau sebatang tombak untuk melaksanakan sholat id. Tapi nggak usah ngebayangin harus bawa tombak atau tongkat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadisnya berbunyi, hadasana Ibrahim ibnu Munzir qala hadasana Walid qala hadasana Abu Amr qala akhbarani Nafi an Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla manazatul baina yadaihi nuhmalu wa tunsibu bil musalla baina yadaihi fa shalla ilaiha. Nah, ini hadis yang penting, sama dengan hadis yang membawa semua anggota keluarga untuk keluar, bahkan wanita-wanita yang haid juga harus keluar. Jadi ceritanya begini, kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Ibrahim ibnu Munzir, dia berkata meriwayatkan kepada kami Walid, dia berkata meriwayatkan kepada kami Abu Amr, dia berkata meriwayatkan kepada kami Nafi dari Ibnu Umar qala, Ibnu Umar berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke tempat sholat di tanah lapang, anazzatul baina yadaihi, membawa satu batang tongkat tuhmalu dibawa, wa tunsabu bil musalla, lalu tongkat itu ditancapkan di ujung di tanah lapang tempat umat Islam yang akan melaksanakan sholat. Ditancapin. Ya besok imamnya nggak usah bawa-bawa kalau di lapangan Villa 2000 mah. Ini Rasulullah di kota Madinah bawa tongkat, ditancapin baina yadaihi di tangannya, fa yusalla ilaiha. Lalu semua Rasulullah dan kaum muslimin sholat dengan arah dari tongkat yang ditancapkan itu. Ini maknanya apa Pak? Ini maknanya sangat penting ya Pak. Tolong perhatikan dan sampaikan semua kaum kerabat dan handai tolan kita, bahwa sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha Rasulullah sangat mensunahkan dan diutamakan di tanah lapang, bukan di masjid ya, apalagi di musola-musola kecil. Kadang orang Islam ini suka lebay karena urusan sektoral, gengsi sektoral, urusan itu selain gengsi sektoral, urusan gaya-gayaan pengurus, satu lagi urusan tromol. Karena berapa kali kita mau kerjasama sholat di lapangan, sekali berhasil, habis itu yang dibahas masalah dana tromol. Padahal kita ini mau menjalankan sunnah. Rasulullah itu mensunahkan dan lebih dimuliakan, lebih diutamakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang. Ya. Jadi kalau di masyarakat di Villa Pamulang itu ada yang menyelenggarakan sholat di tanah lapang seperti di lapangan Villa Pamulang itu, ya sholat di situ. Jangan lebay-lebay sholat di masjid A, sholat di masjid B. Sunnahnya sholat di tanah lapang. Kalau mau ngikutin sunnah ya sholat di tanah lapang. Kecuali tidak ada penyelenggaraan sholat di tanah lapang, boleh sholat di masjid, boleh sholat di musola, bahkan boleh sholat di rumah. Ya kalau ada sholatnya di tanah lapang Pak, itu sunnahnya. Itulah mengapa Rasulullah keluar bawa tongkat sebagai penunjuk arah. Cepluk, nah ini karena kalau di masjid kan ada mimbar, udah pasti menghadap.
Karena di tanah lapang kan luas, lebar, nggak tahu arah mimbarnya. Rasulullah mengarah tongkat itu sebagai tanda ini arah kiblat. Sholatlah di situ. Ya, itu hadis itu berhubungan dengan ini. Betapa mementingkannya Rasulullah untuk sholat Aid di tanah lapang. Sekarang orang Islam ini di Villa Pamulang lah yang saya tahu, bikin masjid, adain sholat Aid. Padahal udah ada tanah lapang. Nanti kalau saya tanya-tanya itu pasti diskusinya urusan tromol, urusan uang. Jadi lebih mendahulukan uang daripada sunnah Rasulullah. Ya, Pak Ubay, bagaimana kalau sholatnya di masjid tapi tumpah ke jalan? Kan seperti tanah lapang, itu tetap di masjid. Itu ya, di masjid tumpah ke jalan. Sama Pak, di kampung saya juga gitu. Oh, di kampung saya lebih parah lagi. Kampung ibu saya, ibu mertua, maksudnya bukan kampung saya. Kampung saya mau udah jadi jalan tol. Waktu pulang kampung saya tuh kalau sholat, mau sholat di mana? Kalau sholat ormas A di masjid, kalau sholat ormas B di tanah lapang. Yang benar itu di tanah lapang, walaupun di masjid juga tidak salah, tapi diutamakan di tanah lapang. Itulah mengapa dalam hadis yang sebelumnya saya bacakan itu, anak-anak gadis disuruh keluar, wanita-wanita yang sedang haid juga harus keluar, berada di belakang shaf terakhir. Itu hikmah sholat di tanah lapang. Lah kalau dia ada di dalam masjid, apa bisa misalnya kita laksanakan di sholat di masjid At-Taubah ini, lalu wanita-wanita yang sedang haid ada di situ, boleh nggak? Nggak boleh kan? Itulah makanya perlunya sholatnya di tanah lapang. Hari itu adalah hari yang penuh keberkahan, hari yang suci, insya Allah doa-doa diijabah, sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, wanita-wanita yang sedang haid yang ditempatkan di belakang jamaah, itu harus takbir bersama dengan takbirnya para jamaah, harus berdoa bersama dengan doanya para jamaah yang sholat, karena sudah saking utamanya pada hari itu. Maka dari itu tempatnya di tanah lapang, supaya anak perempuan-perempuan yang sedang haid bisa ikut bertakbir, bisa ikut berdoa, minimal mengaminkan. Ya, sampaikan ini kepada warga Villa Pamulang dan sekitarnya, kalau ada pelaksanaan sholat di tanah lapang dan juga ada yang seksi-seksi dan centil-centil melaksanakan sholat di masjid, lebih utama di tanah lapang. Jangan centil-centilan dan jangan lebay-lebayan gitu ya. Nggak muat, nggak mungkin nggak muat. Lapangan Villa Pamulang gede begitu. Ya, urusannya itu cuma urusan tromol. Ini jangan dipotong ya, omongan saya ini ya. Ini kebenaran. Supaya orang-orang Villa Pamulang ini sadar gitu lah. Udah ada sholat di tanah lapang masih desek-desekan di dalam masjid. Kecuali sholat Jumat lah, sholat maktubah 5 waktu iya. Kalau sholat Id itu di tanah lapang, bapak-bapak sekalian. Saya kira itu hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat Id. Jadi saya ulangi lagi besok, lusa ya, insya Allah lusa. Habis subuh mandi, pakai parfum yang wangi, pakai baju yang paling bagus hari itu, yang kita punya, tidak memaksakan diri harus beli-beli. Lalu makan dulu beberapa, sekedarnya makan ya, makan ringan. Berangkat bersama keluarga, berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Disunahkan berangkatnya jalan kaki, tapi kalau jauh ya nggak mungkin naik motor atau naik mobil lah ya. Sholatnya ke tanah lapang ya, dengarkan khutbah sampai selesai, dan orang yang ada di rumah semuanya suruh keluar ikut ke tempat sholat ya. Itu beberapa yang disunahkan oleh Rasulullah. Saya kira itu bapak-bapak sekalian. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Oi, Bro Agus silakan. Ya. Sebetulnya Idul Fitri itu pada semenjak ini sedikit aja. Jatuhnya semua jadi 29 orang puasa. 29 hari, 30 hari. Saya pernah dengar ada yang bilang 29 hari, 30 hari. Baru kita Idul Fitri. Baik, terima kasih. Dalam hadis yang saya bacakan kemarin, ingat gak? Jadi Rasulullah bilang begini, aku tidak akan
berhubungan dengan istri-istriku selama bulan Ramadan. Lalu pada hari ke-30, ini biar ada hujah ya, biar jelas. Pada hari ke-30 sahabat melihat Rasulullah keluar dari rumah istrinya. Lalu ditegur oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Anda mengatakan Anda tidak menjumpai istri-istri Anda selama bulan Ramadan. Kok ini hari ini Anda datang?" Rasulullah mengatakan, bulan Ramadan itu bisa 30 hari atau 29 hari. Ya. Jadi kalau pertanyaan sebenarnya Ramadan itu 30 atau 29 sih? Rasulullah sudah mengatakan bisa 30, bisa 29. Dan bulan-bulan dalam bulan tahun Hijriah itu hanya 30 atau 29. Jadi kemungkinan ada 30, kemungkinan ada 29. Ya, sama-sama benar. Boleh 29, boleh 30. Yang menjadi masalah itu hanya penentuan awal bulan Syawalnya saja. Ya, ada yang menggunakan metode ru'yah, ada yang menggunakan hisab. Yang menggunakan hisab dalilnya adalah surah Yunus ayat 5. Yang menggunakan ru'yah dalilnya adalah hadis Rasulullah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kata Rasulullah, berpuasalah dengan melihat ru'yah, dengan melihat bulan, dan berhentilah dengan melihat bulan pula. Kalau kalian ragu, genapkan menjadi 30 hari. Gitu. Jelas ya Pak? Hanya yang membedakan hanya metode penentuan awal bulan Syawal. Jadi dia bisa 29 atau bisa 30. Jelas? Saya mengikuti metode hisab biar gampang. Metode hisab itu dalilnya surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura lita'lamu addata sinina wal hisab. Itu surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, lita'lamu addada sinin, untuk mengetahui perhitungan tahun dan hisab. Jadi saya kagak ngelihat 29 atau 30, pokoknya kalau hisab bilang tanggal sekian jatuhnya adalah 1 Syawal, ya udah saya ikutin aja. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bersama ya, yang menggunakan ru'yah maupun menggunakan hisab. Jelas? Ada lagi? Ya, mangga. Saya dengar ada hadis atau bukan ya, bahwasanya setelah sholat Id, itu kan ada ada ceramahnya Ustadz setelah sholat itu, dan pada saat ceramah sholat itu diharapkan seperti sholat seperti sholat Jumat, tidak boleh berbicara satu sama lain sih, tidak boleh meninggalkan apaan, harus mendengar. Dan jika itu dilakukan tiada sholat baginya. Apa benar? Tiada sholat baginya sholat. Keterangan hadis itu ada. Jadi gini, kalau pertama begini ya, paketnya sholat itu adalah di mana di seluruh hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat Id adalah Rasulullah melaksanakan sholat dulu lalu khutbah, ya. Dan khutbah itu menurut kesepakatan para ulama fikih itu adalah bagian dari rangkaian sholat. Maka dari itu tidak boleh jamaah itu meninggalkan sholat sebelum khutbah selesai dibacakan, disampaikan. Ya, ini juga sampaikan kepada para jamaah. Jadi khutbah itu adalah rangkaian rukun sholat Id, gitu. Dan lazimnya keharaman kita untuk berkata-kata dan bercengkrama di saat khatib sedang berkhutbah. Itu lazimnya sama seperti khutbah Jumat itu ya. Cukup ya? Tapi jika melakukan itu, apakah yang terakhir itu yang tiada sholat baginya itu? Nah, sekarang kita kaitkan, ada sholat boleh dilaksanakan sholat sendiri maupun di luar sholat jamaah apabila ada uzur yang bukan pelanggaran dari rukun sholat yang sudah ada. Jadi kalimat walaupun itu hadisnya hasan, tetapi itu logis. Kenapa? Karena sebetulnya sudah dilaksanakan sholat. Karena sudah dilaksanakan sholat, maka tidak ada lagi orang harus melaksanakan sholat sendiri, kecuali dia uzur
dia boleh melaksanakan sholat sendiri. Tapi kalau karena alasan itu tidak boleh. Jelas ya? Jadi besok kasih tahu sama anak-anak kita, jangan pada ngobrol-ngobrol terus pada bubar jalan, gendong anak, kucuk. Kalaupun dia tidak dia mau pergi tapi tetap berada di lapangan, misalnya bawa anak bayi, anaknya nangis rewel, tetap ada di lapangan sampai selesai khutbah. Itu jelas ya Bapak-Bapak sekalian? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada kita tutup. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saum Ramadan kita dan semua ibadah-ibadah rangkaiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.